Pemerintah berencana membentuk matra baru TNI sebagai angkatan keempat di samping darat, laut, dan udara. Matra keempat itu ialah Angkatan Cyber. Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap matra keempat ini untuk mengantisipasi ancaman serangan siber. Menurutnya, perang modern bakal terkait dengan cyber. Menurutnya, Presiden Joko Widodo pun telah memerintahkan pembentukan matra keempat. Presiden terpilih Prabowo Subianto pun menyetujui pembentukan Angkatan Cyber. Matra cyber, matra keempat ini adalah dalam bagaimana kita menghadapi serangan-serangan cyber dari luar ya. Ini kan non-state ya. Dalam pertempuran modern saat ini, kita center of gravity kita sekarang adalah perang cyber. Karena perang cyber kini memerlukan bagaimana kita menghadapi perang proxy war, perang asimetris, kemudian ada lagi perang-perang propaganda, ya. Semuanya itu memerlukan satu peralatan sistem untuk bisa kita menghalau serangan-serangan balik mereka. Diperlukan satu unit yang tiap hari melakukan patroli, kemudian melakukan rangkaian-rangkaian mitigasi, dan kalau saya sampaikan bahwa angkatan keempat ini, matra cyber ini adalah perang pikiran. Oh, sudah Pak Presiden sudah memerintahkan untuk membentuk matra keempat, termasuk Presiden terpilih kan, concern dengan matra keempat. Ya. DPR turut merespons rencana pembentukan matra keempat TNI untuk mengantisipasi ancaman perang cyber. Wakil Ketua DPR Ludwig Paulus menyebut pemerintah harus memperhatikan kesiapan anggaran untuk menyiapkan peralatan cyber yang terus berkembang. Sebab tak ada artinya angkatan cyber dengan jumlah personel besar namun teknologinya tak berkembang. Teknologi berjalan cepat. Sehingga itu saya katakan, kalau kita mau buat angkatan cyber, pertama, ada kepedulian dari pemerintah dulu tentang anggaran. Kalau dia tidak ada kebutuhan, katakan anggaran untuk kepedulian pemerintah terhadap anggaran ini, apa artinya ada angkatan cyber isinya orang aja? Nggak ada alat peralatan. Dan kan dia kan bukan handphone biasa kayak gini. Sesuatu yang katakan spesifik lah. Rencana pembentukan matra keempat TNI muncul di tengah masalah lemahnya perlindungan data warga negara serta ancaman peretasan situs milik lembaga negara. Di 2024 saja berulang kali terjadi kasus kebocoran data. Pada Januari 2024 sebanyak 22.000 lebih data pelanggan dan karyawan PT KAI diduga bocor. Selanjutnya ada dugaan kebocoran data peserta didik Kemendikbudristek pada Juni 2024 sebagai dampak dari peretasan pusat data nasional. Lalu di bulan Agustus ada 4,7 juta data ASN dan P3K yang diduga ikut dibocorkan. Yang terbaru, peretas Bjorka dalam situs jual beli data menjual 6,6 juta data diduga NPWP di Indonesia seharga $10.000 Amerika Serikat atau sekitar 151,7 juta rupiah. Bjorka memberikan sampel data untuk meyakinkan calon pembeli, salah satunya data Jokowi, Gibran, Kaesang, dan sejumlah menteri lainnya. Pengamat militer Khairul Fahmi menilai pembentukan matra keempat yaitu Angkatan Siber sangat strategis karena ruang siber kini jadi medan pertempuran baru. Selain membutuhkan anggaran besar, perlu personel yang sangat ahli di bidang IT, namun memiliki disiplin komando ala tentara. Terkait personil, kombinasi antara internal dan eksternal, saya kira merupakan pilihan yang lebih baik gitu ya. Di satu sisi TNI harus melibatkan personil militer yang punya pemahaman doktrin pertahanan, juga punya kedisiplinan komando begitu ya. Di sisi lain kita juga butuh talenta yang ahli di bidang IT, keamanan cyber maupun analisis data. Ini merupakan medan pertempuran teknis, jadi kita perlu keterampilan mutakhir dari kalangan profesional. Wacana pembentukan matra cyber harus dipertimbangkan dengan matang, termasuk menganalisis apakah gangguan selama ini merupakan perang atau hanya masalah kelemahan Indonesia mengkoordinasikan perlindungan data. Tim Liputan Kompas TV.
Untuk membahas mengenai rencana pembentukan Matra Angkatan keempat yaitu Angkatan Siber, kita akan bahas bersama anggota Komisi 1 DPR RI Syarif Hasan dan pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Khairul Fahmi. Selamat malam Pak Fahmi, selamat malam juga Pak Syarif. Kita ke Pak Fahmi dulu. Selamat malam Pak. Selamat malam, Mbak. Pak Fahmi, menjawab tantangan dan serangan siber dengan membentuk Matra Siber, menurut Anda ini tepat? Iya, saya kira persetujuan pembentukan Angkatan Cyber ini menandai langkah strategis Indonesia dalam menghadapi tantangan keamanan di era digital ya. Dengan perkembangan teknologi yang makin pesat, ancaman cyber juga semakin kompleks ya. Dan Matra Cyber ini saya kira akan jadi pilar penting ya dalam rangka memperkuat kedaulatan Indonesia terutama di ruang digital ya. Tapi memang pembentukan Matra ini tidak hanya sekadar mengimbangi ancaman modern, tapi juga merupakan bagian dari strategi besar dalam menghadapi peperangan generasi kelima ya, yang memadukan ancaman fisik dan non fisik dengan seragam cyber sebagai bagian utamanya. Baik, saya ke Pak Syarif. Pak Syarif, Pak Jokowi sudah meminta pembentukan Matra Siber dan ini rencananya akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apa catatan dari DPR soal ini? Yang pertama adalah tugas dan tanggung jawab ya kemitraan yang akan dibentuk tersebut. Karena kalau kita melihat sesuai dengan Perpres 28 yang sudah pernah dikeluarkan oleh Presiden tentang tugas-tugas daripada BSSN, ini juga sebenarnya mencakup tugas dan tanggung jawab dari masalah-masalah yang timbul hari-hari terakhir ini. Namun yang paling penting adalah bagaimana agar efektivitas mereka di dalam mengantisipasi teknologi yang berkembang demikian pesat dalam menjaga keamanan cyber dan sandi negara ini juga harus semakin meningkat. Apapun namanya, yang penting tugas dan tanggung jawabnya harus diperluas, dan yang kedua harus disupport dengan anggaran yang ada. Nah, kita melihat saja dengan BSSN ini supporting terhadap anggarannya sangat terbatas, sehingga tentunya ya sesuai dengan rumus money follow the function. Akhirnya karena anggaran yang begitu terbatas, ya mereka dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawabnya yang sangat strategis dan dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini di dalam menjaga keamanan cyber bagi semua instansi yang berkaitan, itu sangat diperlukan, dan itu diperlukan anggaran yang cukup besar. Pak Syarif, gini, yang jadi pertanyaan saya, setiap instansi itu sudah punya badan pertahanan sendiri untuk siber. Ada Polri punya, TNI sekarang dari berbagai matra juga sudah ada, BSSN juga sudah punya. Bagaimana kemudian memastikan matra baru ini nanti tidak akan tumpang tindih secara fungsi? Iya, harus sesuai dengan pengalaman ya di dalam BSSN itu kan sebenarnya tugasnya juga adalah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengkonsolidasikan dengan instansi yang terkait yang menyangkut tentang cyber. Itu sudah jelas. Nah, lagi-lagi dalam hal ini adalah koordinasi dan tugas dan tanggung jawabnya itu harus betul-betul diperkuat dan diperjelas. Nah, sekali lagi didukung juga oleh anggaran yang cukup menunjang kegiatan tersebut. Kita jangan menuntut prestasi yang luar biasa, tetapi kita tidak mendukung di dalam soal anggaran, termasuk infrastruktur yang lainnya, sumber daya manusia yang dibutuhkan, karena ini menyangkut masalah teknologi, sehingga dibutuhkan juga sumber daya manusia yang sangat berkualitas. Nah, itulah komitmen yang perlu untuk diperkuat nanti kalau memang terjadi pembentukan angkatan kelima, keempat ini ya. Nah, saya pikir tugas dan tanggung jawab yang harus diperjelas dan diperkuat dulu. Nah, kalau itu sudah jelas dan betul-betul bisa mendukung tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, kepada lembaga yang akan dibentuk nanti, saya pikir itu akan bisa berhasil dengan bagus. Baik.
Saya ke Pak Fahmi ya, Pak Syarif. Pak Fahmi, jadi gini, tadi catatan Pak Syarif kan, selain kemudian mencari SDM yang mumpuni untuk mengisi matra siber tersebut, kita juga butuh anggaran yang besar. Karena kalau kita bicara soal proteksi di bidang siber, kita butuh teknologi yang canggih dan terupdate terus-menerus. Kan kita nggak mungkin pakai generasi lama begitu untuk proteksi ke depan. Bagaimana kemudian catatan Anda yang lain soal itu? Ya kalau terkait anggaran ya memang pembentukan angkatan cyber ini sebagai matra baru tentu akan menimbulkan konsekuensi anggaran yang tidak sedikit ya. Mulai dari biaya pembangunan infrastruktur, rekrutmen, pelatihan maupun operasional itu pasti akan meningkat secara signifikan ya terkait dengan belanja pertahanan ya. Namun menurut saya dalam konteks pertahanan negara pengeluaran ini mungkin bisa dinilai sebagai investasi yang perlu gitu ya seiring meningkatnya kompleksitas ancaman cyber yang kita hadapi ya. Bukan saja hari ini tapi terutama di masa depan gitu ya. Nah, tentunya karena ada konsekuensi anggaran yang akan meningkat signifikan, tentu dalam hal ini bagaimana pentahapan dari rencana pembentukan matra cyber ini harus direncanakan secara matang dan jelas. Nah, jadi bukan saja soal infrastruktur, organisasi, rekrutmen, pelatihan dan operasional, tapi juga pentahapannya bagaimana. Di tahap awal ini seperti apa, di tahap berikutnya seperti apa, sampai kemudian matra cyber ini benar-benar bisa sepenuhnya operasional dan efektif gitu. Nah, oke. Nah, kalau kita bicara soal proses rekrutmen, kan informasi yang kemudian sejauh ini beredar akan lebih banyak merekrut dari kalangan sipil begitu ya. Nah, itu bagaimana nanti pengawasannya atau bagaimana kemudian nanti menurut Anda proses seleksi ke depannya? Iya, tentu ini karena namanya TNI Angkatan Cyber ya. TNI ini bagian dari Tentara Nasional Indonesia, berarti sebenarnya kekuatan pokok atau tulang punggung dari angkatan cyber ini tetap saja ini prajurit, tetap saja tentara begitu ya. Sehingga ini tentu nanti akan ada pengaturan ya bagaimana peran dari para prajurit ini mulai dari level tamtama hingga level perwira tinggi. Kemudian bagaimana tanggung jawab peran dan tanggung jawab aparatur sipilnya itu juga harus diatur secara jelas ya, termasuk juga nanti bentuk-bentuk penghargaan, bentuk-bentuk apresiasi dan terhadap prestasi-prestasi mereka juga ini harus diatur supaya secara hierarkis, secara organisasi ini menjadi jelas gitu. Oke. Pak Syarif, tadi kan kita bicara soal anggaran yang kemudian juga harus ditingkatkan kalau memang jadi dibentuk matra keempat ini, matra siber. Jadi berapa persen dari APBN idealnya untuk pembentukan matra ini? Gini, sampai dengan sekarang ini anggaran untuk Kementerian Pertahanan itu terus terang saja masih jauh daripada yang dibutuhkan. Ini belum tembus sampai dengan 1% dari PDB. Nah, sebenarnya kalau untuk anggaran Kementerian Pertahanan saja, sesuai dengan usulan Kementerian Pertahanan, untuk memenuhi kebutuhan yang ideal, itu dibutuhkan kurang lebih sekitar 2%, kalau bisa mencapai 2%. Nah, berarti apa? Berarti kita itu sangat jauh daripada yang ideal. Nah, untuk kebutuhan Kementerian Pertahanan saja, ya, itu masih sangat jauh daripada ideal, apalagi kalau kita akan membentuk angkatan cyber. Nah, lagi-lagi saya katakan bahwa sebenarnya yang paling penting tugas dan tanggung jawabnya ini. Dengan anggaran yang terbatas, saya pikir kalau memang ini dianggap prioritas, saya pikir masih bisa dikondisikan. Dan ini kalau memang ada komitmen pemerintah yang akan datang untuk mengefektifkan semua lembaga-lembaga yang ada kaitannya dengan cyber dan sandi negara, saya pikir ini akan bisa mendapat dukungan dari semua pihak, khususnya partai-partai politik di DPR untuk meningkatkan anggaran Kementerian Pertahanan, termasuk angkatan mitra yang baru nanti. Nah, ya, lagi-lagi sebelumnya saya menurut hemat saya ini harus ditelaah secara matang dulu. Ya, ditelaah secara matang apakah memang perlu
ya kan, kemitraan yang baru, angkatan baru ya. Dan bagaimana dengan fungsi dan tugas daripada lembaga badan cyber dan sandi negara yang sudah ada? Bagaimana dengan intelijen yang sudah ada di mana-mana? Bagaimana dengan BIN misalkan? Bagaimana dengan yang ada keberadaan intelligence di Mabes Polri juga masanya. Ini harus dikonsolidasikan secara semua. Ini juga membutuhkan anggaran, dan anggaran yang existing di lembaga-lembaga tersebut bisa dikonsolidasikan sehingga dapat memaksimalkan kinerja daripada angkatan yang akan dibentuk. Tapi di 2025 sudah ada belum nih anggaran ini, Pak Syarif? Belum ada. Bagaimana, Pak? Bagaimana, Mbak? Di 2025 belum ada anggaran ini? Belum ada, karena 2022 ini kan belum termasuk. Nah, lagi-lagi menurut hemat saya dan perlu untuk menjadi perhatian, ini kan lembaga angkatan baru ini kan bukan mengutamakan fisik ya. Ini mengutamakan tentang teknologi dan sumber daya, sehingga betul-betul harus mendapatkan